pertama yaitu tentang syahadat. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Dr. Andes Maksir. Beliau bertanya, bagaimana cara mengislamkan orang yang berkeinginan masuk Islam? Jawabannya, berdasarkan rukun Islam, salah satunya adalah mengucap syahadatain. Apabila belum mampu mengucapkannya, bisa dibimbing oleh orang yang dipandang pantas untuk membimbingnya, dan setelah itu disunahkan untuk mandi karena telah masuk Islam. Perbuatan ini mencontoh Nabi yang pernah menyuruh beberapa orang sahabat untuk mandi setelah masuk Islam. An Qais bin Asim dari Qais bin Asim annahu aslama, ketika dia masuk Islam, fa'amalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqtasila bima'in wasilin, beliau menyuruh mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang toharoh, kesentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Yunus Munawir dari Medan. Beliau bertanya tentang ayat surat Al-Maidah ayat 6, "Aw lamastumun nisa", diartikan menyentuh atau bersetubuh, hingga dipahami kalau cuma bersentuhan tidak batal wudu. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya menerangkan tentang batal wudu seperti dalam buku-buku fikih? Jawabannya, dalam memahami firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi "Aula maskumun nisa", di kalangan para sahabat terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama antara lain pendapat Ali dan Ibnu Abbas yang mengartikan firman di atas dengan bersetubuh, yaitu jima. Pendapat kedua antara lain pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud yang mengartikan dengan persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Perbedaan pemahaman ini mengakibatkan perbedaan pendapat tentang batal atau tidaknya wudu karena persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Menurut pendapat yang pertama, persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Pendapat ini juga dipegangi oleh ulama Hanafiyah. Menurut pendapat yang kedua, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Pendapat ini dipegangi oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanbaliyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan membatalkan wudu apabila menimbulkan syahwat. Muhammadiyah mentarjih pendapat yang pertama lebih kuat, bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan tidak membatalkan wudu. Hal ini didukung oleh hadis-hadis, antara lain hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Kemudian saya merabanya dan tanganku memegang dua telapak kaki Rasulullah yang sedang tegak karena beliau sedang sujud. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi serta mensahihkannya. Jadi oleh karena itu, sebagai warga Muhammadiyah dalam menjelaskan batal atau tidaknya wudu karena persentuhan kulit laki-laki dan perempuan hendaknya disampaikan seperti pada penjelasan di atas. Jadi ketika hadis Aisyah yang menerangkan bahwa beliau Siti Aisyah menyentuh kedua tapak kaki beliau, dan beliau saat itu sedang sholat dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Berarti tetap meneruskan sholatnya. Seandainya memang batal wudu itu, beliau akan berhenti sholat dan wudu kembali. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.